ini kan penelitian ilmiah yang mesti dibuktikan, bukan dikriminalisasi. Bareskrim Mabes Polri betul-betul fokus serius memproses laporan ini. Jabarkan itu di depan hakim, di depan jaksa, di depan semua. Oh, ijazahnya asli atau palsu, ayo kita buktikan di pengadilan. Kapolda Metro Jaya abaikan itu laporan Jokowi. Dan Bang Rismond Sianipar yang membongkar ijazah palsu Joko Widodo. Mungkin saya mau meminta sedikit komentar dari Habib bagaimana mengenai polemik ijazah yang dari UGM yang sekarang sedang berkembang, dan apakah Habib setuju bahwa ini harus dibongkar terus? Kira-kira bagaimana, Habib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya senang Bang Rismond dan kawan-kawan datang, kita beranjang sana ya. Kemudian kita diskusi, kita ngobrol, makan siang bersama. Terima kasih Bang Rismond. Terima kasih Habib. Nah, adapun yang ditanyakan tadi, saya selama ini terus mengikuti perjuangan Bang Rismond dan kawan-kawan. Makasih, Dan kawan-kawan, ada Pak Roy Suryo, ada Dr. Iva, ada Pak Sal Fadila, ya, ada Pak Kurnia juga, Iya. dan lain sebagainya. Intinya dari apa yang saya lihat, saya perhatikan, saya cermati yang dilakukan oleh Bang Rismond dan kawan-kawan, itu sudah on the track, udah betul itu jalan. Pertama, bukan sekedar ngomong keluar-keluar nggak karuan, tapi betul-betul satu penelitian secara ilmiah. Nah, itu pertama, itu jalan sudah benar, satu penelitian ilmiah. Dan langkah kedua juga sudah benar. Nah, untuk membuktikan penelitian ilmiah ini, karena ini menyangkut persoalan kriminal, kejahatan, pidana, maka harus dibuktikan di pengadilan. Makanya langkah kedua Bang Rismond dan kawan-kawan melaporkan soal ijazah palsu ini ke Bareskrim Mabes Polri, itu juga sudah benar. Memang harus seperti itu. Jadi ada penelitian ilmiahnya, kemudian tentu habis penelitian ilmiah kan ada pembuktian ilmiah. Nah, pembuktian ilmiah ini yang punya legitimasi dong. Nah, pembuktian ilmiah yang punya legitimasi dalam bidang kriminal atau kejahatan adalah pengadilan. Ya. Nah, untuk masuk ke pengadilan tentu mesti lewat pelaporan. Jadi langkah yang dilakukan Bang Rismond sudah on the track, sudah benar. Nah, maka itu kita berharap Bareskrim Mabes Polri betul-betul fokus serius memproses laporan ini. Panggil yaitu yang diduga melakukan daripada pemalsuan ijazah. Jadikan tersangka, seret ke pengadilan. Nanti di pengadilan kita buktikan. Ya. Kalau memang ijazahnya asli, bawa, buktikan itu ijazah di pengadilan. Nah, otomatis kalau terbukti asli, analisa daripada penelitiannya kan jadi gugur oleh putusan pengadilan. Ya. Tapi kalau ternyata nggak bisa dibuktikan, atau yang bersangkutan nggak datang, atau ijazahnya nggak dibawa, Ya. atau justru terbukti itu memang palsu, ya mesti dihukum pemalsu ijazah. Betul. Nah, jadi ini udah on the track. Makanya saya kaget, jalan yang sudah on the track begini, kok disikapi oleh pihak yang sebelah sana dengan Bang Rismond dilaporkan Ya. ke Polda Metro Jaya. Nah, saya pikir ini Kapolda Metro Jaya nggak usah diproses lagi lah. Itu laporan diabaikan aja, bukan. Sebab ini kan penelitian ilmiah yang mesti dibuktikan, bukan dikriminalisasi. Oke. Masa penelitian ilmiah dikriminalisasi, dilaporkan sebagai bentuk fitnah lah yang menyebarluaskan kebencian? Enggak begitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa Bang Rismond dan kawan-kawan sudah betul itu jalan, teruskan Bang Rismond. Iya, Jangan takut. Adapun kita minta kepada Bareskrim Mabes Polri proses secepatnya, dan kita minta kepada Kapolda Metro Jaya abaikan itu laporan Jokowi. Laporan satu. Itu laporan mengada-ngada, dan itu laporan kekanak-kanakan, tidak dewasa, bahkan sekaligus menunjukkan Jokowi panik. Oke. Nah, jadi di sini saya nggak mengatakan itu Jokowi ijazahnya asli atau palsu. Ayo kita buktikan di pengadilan. Keren. Simpel kok. Siap. Simpel. Biar Pak Rismond dengan yang lain-lainnya hadir di Siap pengadilan. menghadapi. Jabarkan itu di depan hakim, di depan jaksa, di depan semua. Jabarkan itu mana bukti kepalsuannya. Nah, Jokowi sendiri datang bawa ijazahnya. Ya. Nah, nanti kan hakim bisa nilai, semua bisa menilai. Simpel. Tapi kalau pakai lari mau dikriminalkan, itu berarti mau lari dari tanggung jawab. Jadi Pak Rismond lawan terus, tegakkan, insya Allah Ya. masyarakat akan Terima kasih Habib. Mungkin singkat merespon Silakan. Habib. Ya itu
itu harusnya laporan tim TPUA di Barreskrim harus didahulukan untuk menguji secara keseluruhan forensik semua dokumen yang dimiliki, yang diklaim dimiliki oleh UGM maupun oleh Joko Widodo. Baru kita berbicara ke pencemaran nama baik, fitnah, atau penghasutan. Saya kira semoga ini juga dikawal dan dipantau oleh Pak Prabowo Subianto. Terima kasih, Insya Bib. Allah. Ya, Jadi terima betul kasih ya atas jalannya. dukungannya. Siap. Jadi ini diproses di pengadilan. Kalau terbukti asli, baru boleh melapor ke pencemaran nama baik. Ya. Nah kalau terbukti palsu, ya di penjara dianya. Oke. Jadi prosesnya jangan dibalik. Siap. Proses pembuktian belum, tahu udah pencemaran nama baik. Ya. Nah jadi kita minta Barreskrim kerja, Polda Metro Jaya tolong Kapoldanya abaikan saja laporan Pak Jokowi karena bukan pada tempatnya. Toh nanti bisa dibuktikan ini pencemaran atau bukan pencemaran, terbukti pada saat pembuktian ijazah itu palsu atau asli. Oke, terima kasih Habib dan Bang Rismon. Sentana berjuang terus. Sentana berjuang terus. Sedikit dong untuk pemirsa Sentana dong. Sentana jangan sampai jadi media yang Islamofobia. Oh, enggak dong, yang jelas. mendukung kezaliman, jangan. Tegakkan keadilan. Minta dong biar subscribe Sentana Habib. Nah, ya pokoknya semua yang melihat Sentana beri dukungan supaya Sentana ini bisa jadi media perjuangan. Siap. Ada kelompok menamakan diri pasukan berani mati Jokowi. Mereka mengklaim ada 20.000 orang mau turun ke Jakarta, ke Patung Kuda dan lain tempatnya. Kita jangan usil, kita jangan ngeganggu. Silakan mereka mau demo, mau orasi, mau berteriak, itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat, betul? Tapi jangan coba-coba bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar-bakar halte, saudara. Jangan coba-coba bakar-bakar pom bensin, saudara. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Saya minta dari malam hari ini semua umat Islam, saudara, asah golok yang tajam. Saudara, asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai tenang silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang, betul. Tapi kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, takbir. Setelah sekian lama terdiam, Rizik Syihab kembali mengeluarkan pernyataan yang menggugah perhatian publik. Dalam sebuah ceramahnya di acara Maulid Nabi, ia menyerukan kepada para jamaahnya untuk bersiap menghadapi pasukan berani mati pembela Jokowi. Sekelompok pendukung yang berencana menggelar aksi dukungan untuk Presiden pada tanggal 22 September mendatang. Dengan semangat yang tinggi, Rizik memperingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap kelompok ini yang diyakininya berpotensi menimbulkan kerusuhan. Rizik secara eksplisit meminta jemaahnya untuk, dalam tanda kutip, mengasah golok dan bersiap menghadapi kemungkinan bentrokan. Pernyataan ini jelas menunjukkan bahwa Rizik ingin mengerahkan dukungan yang lebih agresif dari para pengikutnya. Namun sikap Rizik ini menimbulkan keprihatinan yang besar karena pernyataan provokatif tersebut dapat dengan cepat beralih menjadi tindakan kekerasan di lapangan. Tindakan semacam itu berpotensi merusak situasi yang kondusif di tengah masyarakat. Meskipun Rizik menyatakan bahwa jika ada aksi pasukan berani mati berlangsung damai, jamaahnya tidak perlu mengganggu. Tapi jika terjadi kerusuhan, mereka harus siap untuk mengambil tindakan. Pernyataan ini menciptakan dua hal yang berbahaya. Pertama, ia menyerukan kewaspadaan, tetapi di sisi lain ia juga mendorong respon keras dari jamaahnya. Rizik juga menyoroti ketakutan Jokowi akan adanya kemungkinan penangkapan setelah lengser. Tentu saja ini hanya halusinasi Rizik saja. Endapan dari kebenciannya secara personal terhadap Jokowi. Faktanya, tidak ada indikasi apapun yang bisa membuat Jokowi terjerat kasus hukum.
Dalam pemahaman para pembenci Jokowi, selalu dinarasikan bahwa Jokowi telah melakukan kesalahan dengan proyek-proyek besar yang dilakukannya. Kehadiran pasukan berani mati pembela Jokowi yang berencana menggelar apel akbar di Tugu Proklamasi telah mendapatkan banyak kecaman dari masyarakat. Di media sosial banyak yang mempertanyakan tujuan kelompok ini. Nama Sukodikdo Wardoyo yang disebut sebagai pemimpin aksi itu tidak dikenal sebagai relawan utama Jokowi. Tiba-tiba ada seruan untuk melakukan aksi bela Jokowi pada saat peralihan kekuasaan, yang tentu saja mengundang banyak keraguan. Keberadaan kelompok ini bisa dianggap sebagai salah satu fenomena paling aneh dalam sejarah politik Indonesia. Mereka muncul tanpa dukungan dari pihak yang mereka bela karena perpindahan kekuasaan dari Jokowi kepada Prabowo adalah proses yang telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang sah. Ini menunjukkan bahwa aksi mereka lebih mungkin didorong oleh kepentingan tertentu ketimbang oleh kebutuhan untuk membela Jokowi. Pertanyaannya, mereka mau membela Jokowi dari apa? Kemunculan kelompok relawan yang tidak jelas ini tampaknya memberikan Rizik kesempatan untuk kembali mendapatkan perhatian publik. Ia memanfaatkan situasi tersebut untuk menggalang dukungan dan membangun citra sebagai sosok yang siap berjuang untuk kepentingan umat. Namun, seruan itu hanyalah untuk kepentingan politiknya sendiri. Dalam hal ini, masyarakat perlu bersikap bijak. Keterlibatan dalam aksi kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah, melainkan justru akan memperburuk situasi. Kalau memang ada kelompok yang rusuh dan anarkis, biarkan aparat yang melakukan tindakan. Jemaah Rizik tidak diperlukan. Selain itu, dalam ceramahnya, Rizik juga bawa-bawa framing keterkaitan Jokowi dengan PKI. Dia menyamakan aksi massa itu dengan gerakan pemberontakan PKI di masa lalu. Pernyataan Rizik itu adalah sebuah fitnah yang sangat berbahaya. Tindakan ini adalah upaya untuk menciptakan ketegangan di masyarakat dan memperburuk polarisasi yang sudah ada. Dalam konteks sejarah Indonesia, tuduhan semacam ini mengingatkan pada masa kelam yang penuh dengan kekerasan dan konflik. Mengaitkan Jokowi dengan PKI adalah strategi Rizik untuk memanfaatkan label yang memiliki stigma kuat di masyarakat. PKI merupakan istilah yang sering digunakan untuk menyudutkan lawan politik, dan Rizik tahu betul dampak emosional dari tuduhan ini. Melalui framing ini, ia tidak hanya berusaha mendiskreditkan Jokowi, tetapi juga memicu rasa takut di kalangan masyarakat terhadap ancaman PKI. Framing yang dilakukan Rizik adalah sebuah contoh nyata dari politik identitas yang sangat berbahaya. Ketika ia memposisikan Jokowi sebagai ancaman ideologis, Rizik membuka pintu bagi kemungkinan tindakan ekstrim dari para pendukungnya. Dalam situasi di mana emosi menguasai rasionalitas, potensi untuk kekerasan dan huru-hara meningkat. Tuduhan bahwa Jokowi adalah bagian dari PKI dapat menggerakkan massa yang terprovokasi, menciptakan potensi konflik di jalanan, dan merusak stabilitas sosial. Tindakan Rizik ini menunjukkan ketidakdewasaannya dalam menyikapi politik. Dengan menggunakan narasi yang berbahaya, Rizik merusak ruang demokrasi dengan fitnah dan framing yang berbahaya. Dia bukan hanya menyerang Jokowi, tetapi juga mengancam kelangsungan demokrasi dengan tindakan kekerasan. Oleh karena itu, respon terhadap tuduhan Rizik harus dilakukan dengan tegas. Provokasi yang dilakukan Rizik bisa memicu konflik yang besar, maka aparat juga harus melakukan aksi pencegahan. Jangan membiarkan Rizik bebas membuat provokasi yang berbahaya. Masyarakat juga harus ikut berperan aktif untuk menolak cara-cara kotor yang dilakukan oleh Rizik. Rizik ini memang aneh. Dalam acara Maulid Nabi, mestinya dia memberikan tausiah yang menenangkan dengan menggambarkan akhlak mulia Nabi. Tapi
dia malah sibuk menyebarkan agitasi, fitnah, dan provokasi kepada jemaahnya. Ceramah Rizik tidak ada isinya, selain memperbesar kebencian terhadap orang atau kelompok tertentu. Mungkin Rizik sekarang merasa memiliki momentum untuk kembali menyerang Jokowi setelah Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden. Dalam kondisi berada di luar kekuasaan, relawan pendukung Jokowi otomatis juga akan mengendurkan dukungan. Semoga saja ini bukan berarti adalah awal dari kembalinya seorang Rizik dalam menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Lebih baik ini ya masukan ya, Rismon Roy Suryo, mending Anda meneliti dugaan nasab palsunya para habib termasuk Rizik Syihab. Itu malah bagus karena objeknya banyak sekali ya, seluruh klan marga Ba'alawi yang bergelar Habib yang mengaku diri sebagai keturunan Nabi. Untuk membuktikan penelitian ilmiah ini, karena ini menyangkut persoalan kriminal, kejahatan, pidana, maka harus dibuktikan di pengadilan. Makanya langkah kedua Bang Rismon dan kawan-kawan melaporkan soal ijazah palsu ini ke Bareskrim Mabes Polri, itu juga sudah benar. Memang harus seperti itu. Jadi ijazah tersebut, mahasiswa bernama Joko Widodo itu lulus 5 November 1985. Tapi deskripsinya itu dia mendapatkan pengesahan itu tanggal 11 November 1985. Artinya dia wisuda dulu baru skripsi. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya, ancaman nyawa pun saya hadapi, gitu. tidak boleh ada ayat konstitusi dimanapun, kapanpun yang bertentangan dengan ayat suci, ya kawan. Karena itu saya tekankan sekali lagi pada saat ini, jangan pernah mundur untuk menegakkan Islam, jangan pernah mundur untuk menegakkan hukum Allah, jangan pernah mundur untuk bagaimana kita berjuang agar NKRI berdiri atas dasar hukum Allah, saudara, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Siap berjuang, siap berjuang. Rizal Fadilah, kalian gak usah lari kemana-kemana mencari pertolongan ke sana kemari pada pihak-pihak yang tidak ada hubungannya dengan ijazahnya Pak Jokowi. Lah ya, lari ke DPD, lari ke Rizik Syihab, minta tolong, apa urusannya? Nggak akan menolong kalian dalam jeratan kasus tindak pidana ujaran kebencian, fitnah, pencemaran baik, penghasutan. Nggak akan bisa lari kalian dari itu. Nah, emang kalau kemudian lapor ke Rizik Syihab, Rizik Syihab akan mengerahkan demo bersilit-silit di Monas, kemudian polisi akan takut? Enggak akan pengaruh itu. Kalau kalian demo walaupun sejuta umat sekalipun dikerahkan, nggak akan mempengaruhi polisi di dalam bekerja. Bahkan kalau kalian ribut akan ditangkap, bikin gaduh di Jakarta. Nah, kalau merasa sebagai ahli telematika, ahli digital forensik atau apa itu, lebih baik ini ya masukan ya, Rismon Roy Suryo, mending Anda meneliti dugaan nasab palsunya para habib termasuk Rizik Syihab. Itu malah bagus karena objeknya banyak sekali ya, seluruh klan marga Ba'alawi yang bergelar Habib yang mengaku diri sebagai keturunan Nabi. Itu lebih bagus, akan berpengaruh besar kepada bangsa dan negara. Karena mengapa mereka mengklaim diri para Habib itu, keturunan Ba'alawi Yaman itu, mengaku diri sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, digunakan untuk berbagai macam kepentingan di Indonesia, dikapitalisasi untuk kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan doktrin, ajaran agama, dan lain sebagainya. Itu fatal akibatnya bagi bangsa dan negara. Banyak pejabat yang tunduk, takut dengan mereka. Banyak kiai NU, santri NU yang tunduk, takut, kualat dengan mereka gara-gara klaim nasab palsunya itu, gara-gara mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Nah, itu diselidiki, diteliti ya secara ilmiah ya. Pak Rizik Syihab, Anda kan mengatakan ini penelitian ilmiah, kenapa dikriminalisasi? Nggak ada yang kriminal.
Itu bukan penelitian ilmiah, itu tuduhan yang sama sekali tidak ilmiah. Tuduhan yang sama sekali tidak ilmiah kepada Pak Jokowi atas ijazahnya. Nah, yang perlu dilakukan adalah penelitian ilmiah atas klaim para habib semua ini, termasuk Rizik Syihab. Apakah benar mereka keturunan Nabi Muhammad SAW? Ya, walaupun banyak orang sudah merasa yakin bahwa itu tidak benar. Alasannya apa? Banyak argumentasi, banyak alasan mengapa banyak orang sama sekali sekarang sudah tidak percaya lagi bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Di antara alasannya apa? Satu, penelitian nasab yang dilakukan dimotori oleh Kiai Maduddin Banteng terhadap kitab-kitab nasab sezaman, dari zaman ke zaman, mulai abad 4 sampai abad ke-9, tidak menemukan bahwa para Ba'alawi ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Satu. Yang kedua, penelitian DNA. Sudah ada ratusan habib yang terbongkar hasil tes DNA mereka. Ternyata haplogrupnya bukan haplogrup sebagaimana yang diakui oleh keluarga besar keturunan Nabi Muhammad SAW. Mereka haplogrupnya, para habib ini adalah G. Yang semuanya tahu bahwa G bukan haplogrupnya orang Arab, apalagi haplogrupnya keturunan Nabi Muhammad. Haplogrupnya orang Arab adalah J, sementara haplogrupnya keturunan Nabi Muhammad adalah J1. Jadi jauh sekali. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi, menurut saya Rismon dan kawan-kawan ahli digital forensik yang lain bekerja sama dan ahli DNA, untuk lebih meyakinkan lagi, monggo panjangan melakukan tes DNA kepada pentolan-pentolan habib yang ada di Indonesia, di antaranya Rizik Syihab, Lutfi bin Yahya, Taufik Syekaf, Bahar Smith, itu loh, Hanif Alatos, dan petinggi-petinggi di Robiqah Alawiyah. Semuanya dites DNA demi mencari kebenaran ilmiah, apakah benar mereka keturunan Nabi atau bukan. Nah, itu nanti akan diacungi jempol oleh banyak orang, karena itu bermanfaat sekali bagi bangsa dan negara, bagi umat Islam di Indonesia, ketika kemudian ditemukan hasil forensik DNA-nya bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad. Ya sudah, umumkan bahwa mereka bukan keturunan Nabi, maka tidak boleh lagi untuk mengaku-ngaku diri, mengklaim diri sebagai keturunan Nabi. Nah, itu dilakukan, diumumkan hasilnya, panjenengan akan diacungi jempol oleh seluruh umat Islam di Indonesia, dan bahkan akan diacungi jempol oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW karena telah memperjuangkan ilmunya untuk kesucian harkat dan martabat keluarga besar Rasulullah SAW di seluruh dunia. Saya percaya itu masih lebih bermanfaat, itu masih lebih beralasan untuk panjenengan semua lakukan itu, yang mengatakan ahli forensik dan lain sebagainya. Surya mengatakan ahli telematika, talimetika dari mana, ahli perpancian. Ya, itu saja dilakukan. Nanti dampaknya sangat bagus, pengaruhnya bagus bagi dinamika sejarah umat Islam di Indonesia. Apalagi Nabi mengatakan dalam hadisnya, al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Ya, para rasul, para nabi sudah kembali kepada Allah. Tapi jangan lupa, di sekitar kita ada pewaris-pewarisnya yang hidup bersama kita, saudara. Mereka adalah ulama. Jadi peran mereka, fungsi mereka, tugas mereka melanjutkan fungsi, peran, dan tugas yang pernah dilakukan oleh para nabi, saudara. Jadi jangan kurang ajar kepada ulama, jangan kurang ajar kepada kiai, jangan kurang ajar kepada ajengan. Mereka yang istiqamah di jalan Allah, mereka adalah aulia Allah, wali-wali Allah yang disayang oleh Allah. Kalau coba kita kurang ajar kepada mereka, Allah akan hancurkan hidup kita, saudara. Maka itu saya mau tanya ini semua, siap ikut ulama? Jawab yang kompak, siap cinta ulama, siap ikut ulama, siap bela ulama, siap ambil ilmu ulama, siap belajar kepada ulama, siap jaga ulama. Takbir, sallu ala nabi. Nah, jadi itu yang pertama. Satu, Nabi meninggalkan kepada kita pewarisnya. Siapa?
Siapa yang memuliakan ulama? Siapa yang mengistimewakan ulama? Siapa yang meninggikan ulama? Takbir. Satu, saya ingatkan dulu, jangan kurang ajar kepada ulama, saudara. Sekarang kedua yang Nabi tinggalin, saudara. Nabi katakan dalam hadisnya sebelum beliau wafat, saudara, taraktu fikumus tsaqalain, aku tinggalkan kepada kamu dua peninggalan yang berat, yang kalau kamu pegang kuat itu semua kamu selamat. Kamu selamat semua, kamu akan bertemu denganku di telagaku nanti. Apa itu gerangan? Yang pertama, kitabullah, Al-Quran. Wajib Al-Quran kita jadikan sebagai imam kita, saudara. Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, man ja'alal Qur'ana amamah qadahu ilal jannah, wa man ja'alahu wara'a dhahri saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depan dia sebagai imam, sebagai petunjuk, sebagai pedoman, saudara, dia tunduk kepada apa yang ada dalam Al-Quranul Karim, dia amalkan tuntunan Al-Quranul Karim, gadahu ila jannah, Al-Quran akan menuntun dia masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa man ja'alahu wara'a dhahri, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang tulang punggungnya, dia amalkan Al-Quran, dia nggak mau jadikan Al-Quran sebagai imam, pedoman, petunjuk, saudara, bahkan dia lawan itu hukum Al-Quran, dia nggak redho dengan ketentuan Al-Quran yang seperti ini, hati-hati, saqahu ilan nar, mereka akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dalik. Makanya Al-Quran jangan dilepas. Dan ingat, manusia yang paling paham isi kandungan Al-Quran adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi, Allah katakan kepada Nabi, kenapa tuh Al-Quran diturunkan? Litubayyina linnasi ma nuzzila, untuk kau jelaskan kepada umat manusia itu ya Muhammad apa yang diturunkan kepada mereka. Maka itu kalau berpegang teguh kepada Al-Quran, otomatis wajib berpegang teguh kepada sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah yang kedua, saudara, kata Nabi, taraktu fikumus tsaqalain, dua peninggalan aku tinggalkan. Kitabullah yang pertama, nggak bisa dipisah sama sunnah, saudara. Yang kedua adalah, saudara, itrati ahli baiti, keturunanku yang merupakan ahlul baitku. Ini hadis sahih, saudara. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, mengatakan kepada kita semua, urqubu Muhammadan fi ahli baiti, jagalah kehormatan nabimu dengan menjaga kehormatan keluarganya. Ini Nabi yang pesan, saudara. Tahu-tahu sekarang ada yang mau hina-hina keturunan Nabi. Tahu-tahu ada yang merendahkan keturunan Nabi. Iye. Ente ye-nya yang kompak dong. Kurang kompak. Kurang panjang. Dulu, nih intermezzo dulu nih, sebentar nih. Waktu saya masih kecil, masih umur 9-10 tahun, itu kalau lagi ribut nih sama teman sepantar, terus saya diledek, itu sakit hatinya sampai ke dalam, sampai gede nggak lupa tuh digituin tuh. Jadi makin panjang makin sakit dalam ke dalam hati. Paham? Tahu-tahu ada yang menyela-nyela nasab turunan Nabi. Begal nasab ngaku turunan Nabi. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada seniman dangdut mengatakan, saya hakul yakin nasab Ba'alwi itu sudah batal. Lu hidup lu digendang, kapan belajar nasab? Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Hati-hati, saudara, jangan main-main soal nasab. Ada dua hadis yang saya mau sampaikan. Yang pertama, man intasaba ila ghairi abi
fahuwa mal'un. Barang siapa yang menisbahkan dirinya kepada selain ayahnya, dia nggak mau bernasab kepada ayahnya, dia sengaja buat nasab palsu kepada orang lain, ngaku-ngaku turunan orang lain. Dia bukan Ba'alwi, ngaku Ba'alwi. Dia bukan Habaib, ngaku Habaib. Dia bukan turunan Nabi, ngaku turunan Nabi. Dia bukan turunan Kiai, ngaku turunan Kiai. Dia bukan turunan Wali Songo, ngaku turunan Wali Songo. Man intasaba ila ghairi abi. Barang siapa yang menisbahkan dirinya bukan ke nasabnya saudara, bukan ke ayahnya, apa kata Nabi? Fahuwa mal'un, maka dia dilaknat. Na'udzubillah min. Mau dilaknat oleh Allah, mau dilaknat oleh Allah. Para Ba'alwi saudara, kakek-kakek kami, ulama-ulama besar, aulia saudara, terus mau difitnah nasab mereka palsu semua, kurang ajar. Udah gitu yang memfitnah nasabnya sendiri nggak jelas. Kacau, kacau tidak? Kacau tidak? Ntar bin Sarmat, ntar bin Utsman, lu bagaimana nasab lu? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Saya mau tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Ada pakar ikan nila ngaku ahli nasab. Ngilu, udah ngeri udah. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah inilah saudara, ini zaman penuh fitnah. Maka itu saya ingin ajak semua saudara, ini yang namanya ulama saudara, ulama itu pewaris Nabi saudara. Sedangkan itrah Nabi, ahlul bait Nabi, para habaib itu keturunan Nabi. Ini dua-duanya peninggalan Nabi yang sangat mulia, harus kita jaga. Jangan mau kita diadu domba. Betul? Betul? Dulu-dulu sebelum begal nasab ada, kita aman-aman aja, betul? Kiai ama habaib akur, kiai ama habaib nyatu, kiai ama habaib peluk-pelukan. Bahkan banyak yang bebesan. Banyak bebesan, saudara. Berapa banyak kiai-kiai di Jawa Barat mantunya para habaib, saudara. Betul? Betul? Berapa banyak kiai di Jawa Barat punya mantu habaib, saudara? Bukan dikit, udah berkeluarga. Ada lagi yang kurang ajar, begal nasab ceramah. Silakan buka di video, saudara. Buka di YouTube, apa mereka bilang? Hei umat Islam Indonesia, hati-hati. Ba'alwi itu penjajah. Mereka datang seperti orang Israel datang ke Palestina. Datang, saudara, kemudian mereka pura-pura baik. Nah, begitu mereka sudah diterima oleh bangsa Palestina, kemudian mereka ingin menjajah Palestina dan merebut negara Palestina. Hati-hati, para Ba'alwi, para habaib itu datang ke Indonesia pura-pura baik, pura-pura baik. Nah, setelah dianggap baik, nanti mereka jajah kita, mereka mau ambil negara kita. Kurang ajar. Ini begal nasab ngomong begini, saudara. Ini begal nasab menyamakan habaib Ba'alwi ke Indonesia dengan Israel yang datang ke Palestina. Kurang ajar tidak? Lu buta, lu budak, baca sejarah, lihat kitab, belajar yang betul, buka telinga, dengerin itu cerita dari para kiai kita, ulama kita. Para habaib datang ke Indonesia, tidak ada yang bawa istri, saudara. Ratusan tahun yang lalu mereka datang ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke tanah Jawa, ke berbagai daerah mereka datang, saudara. Dan akhir mereka apa yang mereka lakukan? Mereka berdakwah dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, dari gunung turun ke lembah, saudara. Dan mereka menikah dengan orang-orang Indonesia asli, saudara. Makanya silakan Anda datang ke Irian, ke Papua, saudara. Berapa banyak kepala-kepala suku di Papua adalah habaib. Bentuk wajah mereka perkis ibu-ibunya, saudara. Kulitnya, saudara, rambutnya, saudara, semuanya. Kenapa? Karena ibu-ibu mereka asli orang Papua. Mereka sudah turun-temurun, bukan mereka menjajah, mereka menyebarkan Islam, menyebarkan kasih sayang, bahkan berbaur dengan bangsa Indonesia. Bahkan habaib yang ada sekarang, saudara, ibu-ibu mereka, nenek-nenek mereka, kebanyakan adalah orang Indonesia asli. Takbir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 1
Ibu ayah saya orang Betawi asli, saudara. Cucunya pitung. Siapa yang nggak kenal pitung di Jakarta, saudara? Pribumi asli, saudara. Ayah saya cucunya pitung. Nenek saya ponakannya pitung, saudara. Orang Indonesia asli. Nenek saya dari ibu, saudara, orang Cicahem, Bandung, saudara. Perkis rumah saya punya keluarga di depan terminal Cicahem. Ini terminal yang 20 tahun yang lalu nih. Tahu sekarang masih ada apa enggak tuh terminal? Masih ada. Saya punya keluarga, saudara. Ibu daripada saudara, nenek saya dari ibu asli orang Sunda. Kok enak-enakan sekarang Habib orang Yaman, Habib orang asing, pendatang, bukan pribumi, usir saja. Begal nasab pada ngancem Habib harus disembelih satu persatu. Iya, pakai ngancem mau sembelih Habib. Iya, Habib takut, Habib takut. Kacau tidak? Kacau tidak? Udah gitu pakai ngancem, kami akan bentuk laskar pasukan berani mati untuk sweeping Ba'alwi di Indonesia. Wow. Diamin belawan, diamin belawan. Saya jawab di mimbar-mimbar, bukan sombong, bukan sombong. Tapi kan kalau ancaman nggak boleh didiemin, betul? Betul? Saya bilang nggak apa-apa, silakan bentuk pasukan berani mati. Saya akan bentuk pasukan berani matiin. Setuju? Takbir. Ada ibu-ibu nanya, Habib galak bener berani matiin. Bu, bu, suara ibu nggak ada. Bu, angkat tangannya semua, bu. Bu, alhamdulillah masih ngedengerin, bu. Ibu-ibu sadayana ngartos teng ngartos, terang teh terang. Sadayana parantos ngartos, abdi mah teng ngartos bahasa Sunda. Ngerti nang seetik. Lanjut, lanjut. Saudara, kenapa mesti dibuat pasukan berani matiin? Karena kesian dong. Pasukan berani mati, nggak ada yang matiin, kan kesian. Betul, betul, betul. Jadi setuju saya bikin pasukan berani matiin? Takbir, setuju tidak? Setuju tidak? Siap ikut Habib? Siap ikut Kiai? Siap ikut ajengan? Takbir. Sallu ala Nabi. Tapi alhamdulillah saudara, sebelum saya lanjutkan, alhamdulillah ada kabar rahasia dibongkar oleh Syekhuna Al-Muhtaram Al-Mukarram, Syekhuna Al-Walid Kiai Haji Miftahul Akhyar. Beliau dulu ketua umum Majelis Ulama Indonesia dan beliau pernah jadi Rais Am, yaitu PB Nahdlatul Ulama. Beliau ulama besar di Indonesia. Beliau tinggal di Jawa Timur, saudara. Dalam satu sambutan beliau sampaikan, ini ribut-ribut soal nasab, ini ada bohirnya. Orang Sunda tahu bohir gak? Bandar, bandar. Calo, calo. Nah, tahu calo? Tahu calo? Tahu bandar? Nah, jadi Kiai Miftah mengatakan, ini urusan nasab nih gaduh ribut, ini ada bohirnya. Terus beliau bilang, saya tanya, kata beliau, kepada Kapolda Jawa Timur, Pak Kapolda ini kenapa sih ribut-ribut soal nasab kok begini? Ini kan bahaya kalau dibiarkan. Ini bisa mencah belah bangsa ini. Ini membahayakan keutuhan NKRI. Apa kata Kiai Miftah? Dijawab oleh Kapolda. Kapolda bilang, ya maklumlah Kiai, itu kan mainannya jenderal-jenderal Jakarta. Paham? Paham? Nah sekarang saya mau tanya nih semua nih orang Bandung, mau dimainin jenderal? Mau dimainin jenderal? Maka itu saya mau tanya, siap bersatu? Siap bersaudara? Siap berjuang bersama? Takbir! Ya memang yang begini mainan jenderal. Di Jakarta ada jenderal tua. Jenderal tua, kumisnya panjang ke bawah.
Tahu jenderal tua? Tahu? Lu jangan sebut namanya, ditangkap loh. Saudara, ini jenderal tua terang-terangan kok, ada rekaman di video, dia bilang, saudara, Arab itu kan pendatang, Habib itu cuma bisanya bikin rusuh, dia benci Arab, dia benci Habib, dia pengen adu domba kita semua. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saya mau tanya sekarang, ini yang korupsi triliunan Habib bukan? Jawab Mbak, Habib bukan? Yang bikin pagar laut Habib bukan? Habib bukan? Yang nyogok kanan kiri Habib bukan? Yang ngerampok uang rakyat Habib bukan? Lah kok Habib yang dimusuhin? Kacau tidak? Kacau tidak? Jangan mau diadu domba. Maka itu yuk kita lihat nih sekarang nih, ada Habibnya, ada kiai, ada ulama, alhamdulillah. Nah karena itu saya nggak mau berpanjang lebar soal nasab, saudara. Waktu soal anak nasab ini heboh, saudara, saya punya menantu menghadap saya, Habib Hanif. Beliau sampaikan, Abah, ini bagaimana Pak? Ini sekarang nih Pak Alwi diserang habis-habisan, difitnah begini dan begitu. Saya bilang, selama dia lempar fitnah dengan ucapan, jawab dengan ucapan. Kalau mereka pakai dalil, jawab dengan dalil. Kalau mereka bikin risalah, jawab pakai risalah. Kalau mereka nantang debat, datang. Ditantangin berdebat. Saudara, kita akan siap berdebat 3 hari 3 malam dengan Bapak Alwi. Begitu Habib Hanif datang, kabur. Al-Kaburi, nasabnya nasab Al-Kaburi. Saudara ngomong, saudara, akhirnya Habib Hanif mengatakan, Abah ini bagaimana, mereka udah kabur tapi di mana-mana ngomongnya minta debat lagi. Saya bilang nggak usah diladenin lagi. Kalau sudah 2-3 kali diajak berdebat dia tidak datang, jangan diladeni lagi. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Tapi kapan-kapan boleh juga anjing menggonggong timpuk sama batu. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kalau gonggongannya masih bisa ditolerir. Kalau udah kelewatan, anjing menggonggong timpuk sama. Setuju? Takbir. Nah akhirnya saya amanatkan kepada Habib Hanif. Habib Hanif, hubungi ahli-ahli nasab, konsultasi dengan para ulama, para kiai, konsultasi ke Sidagiri, konsultasi ke Sarang, tempat Mbah Maimun Zubair, ada Gus Najih di sana. Konsultasi, tanya kepada ulama-ulama, minta kirim orang-orang yang ahli, baik ahli dalam urusan nasab, nah ahli dalam urusan DNA, ahli dalam bidang sejarah, ahli dalam berbagai macam data. Dikumpulkanlah, jadilah tim pengawal persatuan umat. Akhirnya mereka bekerja berbulan-bulan, saudara. Berhasil mereka tuliskan, jangan judul, keabsahan nasab Ba'alwi, membongkar penyimpangan pembatalnya. Ini semua lengkap. Nah kitab ini juga bisa hadir salah satunya atas dorongan saudara ajengan Kiai Mukhtar dari Pondok Pesantren An-Nizam di Sukabumi, saudara. Nah, saya ketemu dengan beliau di pondoknya, beliau bilang, Habib, kami para kiai ini resah, cinta kami kepada habaib, kepada keluarga Nabi udah nggak usah ditanya. Bukan Habib saja yang marah, kami nih kiai marah, Beb, ini Ba'alwi dihina begini, marah. Tapi kami juga mesti mengakui keterbatasan kami. Selama ini pondok pesantren kami nggak ngajarin soal nasab, dan kami nggak menguasai ilmu nasab. Tolonglah Habib, kumpulkan orang-orang yang ahli, buat buku supaya bisa jadi pegangan kita. Ini hasilnya, saudara. Alhamdulillah, ini semua kiai kita berikan. Guru kita Buya Busairi Muslim, saudara, dari tadi dari awal saya datang udah lihat nih kitab. Saya bilang gak usah khawatir kiai, semua kiai-kiai akan dibagikan gratis, insya Allah. Nah jadi kalau ada kiai-kiai pimpinan pondok pesantren yang belum dapat, nanti hubungin Habib Zaki, Ketua FPI Jawa Barat.
Kita masih banyak stopnya di Jakarta. Nanti akan kita kirim, bagikan untuk kiai. Nah, untuk kiai kita bagikan. Untuk para santri bagaimana? Para santri nanti bisa dikirimin PDF-nya saja. Nah, jadi bisa cetak sendiri, bisa buka di komputer. Insya Allah. Ini bukunya, beberapa kiai sudah kita bagikan ya ikhwan. Dan ini ada sambutan Kiai Haji Sukron Makmun, ada sambutan saudara juga dari Sarang, ada sambutan juga dari Kiai Abdullah Mukhtar, saudara yang di Sukabumi. Jadi termasuk dari UAS Ustadz Abdus Somad, saudara semua membaca dan memberikan sambutannya. Ini untuk mempersatukan umat, merajut kembali, jangan sampai kita diadu domba. Kenapa ini penting saudara? Maaf, jangankan orang awam saudara, sekelas kiai aja ada yang terpengaruh saudara. Jangankan orang awam, sekelas kiai saudara masih mau ngundang para begal nasab untuk ceramah di tempat mereka. Sedih kita saudara. Begal-begal nasab yang ngadu domba umat, yang ngadu domba kiai, yang ngadu domba ba'alwi, jangan dikasih panggung, jangan dikasih ruang, jangan dikasih kesempatan untuk mengadu domba umat Islam saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Umat sedang bersatu, umat sedang aman, damai, nyaman. Kenapa harus mengundang yang ingin memecah belah umat? Itu saya sesalkan saudara. Tapi nggak apa-apa, kitab ini tetap akan kita kirim ke semua kiai saudara. Baik kiai-kiai saudara yang tetap istiqomah cinta kepada para habaib, maupun kiai-kiai yang sudah terpengaruh dengan fitnah ini, akan kami kirimkan kitabnya agar bisa menjadi bahan mutolaah, supaya mereka lihat sendiri dan agar mereka bisa menilai sendiri insya Allah. Nah, jadi itulah sebetulnya harapan saya tadi Habib Hanif hadir di sini. Untuk apa? Untuk bisa membedah kitab ini saudara. Tapi karena beliau berhalangan, insya Allah di waktu yang lain insya Allah. Nah, sebelum saya akhiri, tadi kita bicara tentang hadis dhaif dan kitab Ihya Ulumuddin. Saya saran, sekedar saran, saya sudah sampaikan ke Kiai Haji Salimul Afif, Pondok Pesantren Sidagiri ini pondok pesantren tertuanya NU saudara.